Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakamania Suherja Maja Eshum MM CH CHT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari dengan NIM 612012304001 dari kelas RA07 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan ujian akhir semester genap tahun akademik 2024 sampai dengan 2025 ini, saya akan membedah sebuah mahakarya manajemen kinerja global yang berjudul Dekonstruksi Sistem OKR, Objective and Key Result Google Cooperation dan replikasinya bagi akselerasi kinerja organisasi di Provinsi Banten. Mari kita bedah bagaimana kebebasan ekstrim di Google justru melahirkan produktivitas raksasa melalui framework OKR. 8 fasilitas kantor Google Indonesia yang bikin pengen kerja di sini. Yang pertama ada nap room alias kamar tidur siang guys, nih kayak gini. Jadi udah disediain sampai matras-matrasnya juga. Kedua ada game room. Di sini kamu bisa main, tempatnya luas dan ada PS5-nya, coy. Lanjut lagi ada ruang band. Di sini buat kamu yang suka musik, kalian bisa main alat musik, semua alat-alatnya lengkap. Kalau favorit aku sih drum ya, walaupun nggak bisa main. Lanjut ada pantry rasa supermarket, kalian bisa ambil snack-snacknya di sini, plus ada mesin kopi segede gentong kayak gini lengkap. Lanjut lagi ada praying room yang super estetik nih, cakep banget ya. Next ada massage room, kalian bisa pijit di sini. Yang ketujuh ada kantin karyawan yang kayak restoran hotel. Lanjut lagi ada ruang meeting. Nah, kalian tahu nggak sih nama alatnya apa? Komen di bawah ya. Nah, aku lagi belajar bareng YouTuber plus orang dalam YouTube di acara Girls Beyond YouTube Academy powered by You. Itu dia keseruan sehari jadi content creator, dan kita tutup dengan Susu Mbok Darmi. Nah, tadi sudah ditampilkan video review dari salah satu konten kreator yang dimana itu menjelaskan terkait fasilitas yang disediakan oleh Google kepada karyawannya. Nah, di slide ini juga menjelaskan terkait mengapa Google itu menjadi tempat kerja impian. Nah, yang pertama fasilitas yang menjanjikan dari Google ialah finansial dan juga fleksibilitas, di mana gajinya yang kompetitif berskala global hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Nah, yang kedua ada sistem kerja yang fleksibel tanpa batasan jam kantor yang kaku. Nah, selanjutnya ada kebebasan bekerja dari mana saja dengan kehadirannya wajib 3 hari per minggu. Selanjutnya ada karir dan juga kehidupan, di mana memberikan kesempatan kolaborasi dan berjejaring dengan talenta lintas negara. Jadi bukan cuma di negara tersebut, tapi di berbagai lintas negara. Nah, yang selanjutnya mendorong karyawan mendedikasikan waktu mematangkan ide inovatif, dan yang ketiga ada membangun keseimbangan antara kehidupan personal dan karir profesional. Baik, dari beberapa fasilitas yang telah dipaparkan tadi, itulah alasan mengapa Google menjadi tempat kerja impian. Baik, tadi sudah jelaskan terkait tempat kerja impian yang menjanjikan dari Google. Selanjutnya ada fasilitas kantor yang tentunya istimewa. Baik, di sini ada beberapa fasilitas kantor yang istimewa. Yang pertama ada kuliner premium. Nah, di sini terdapat ada kafe, food truck, dan micro kitchen tersebar luas yang menyediakan makanan, kopi, coklat, dan buah gratis untuk kapanpun. Selain kuliner premium, di fasilitas kantor juga menyediakan mobilitas dan juga olahraga, di mana fasilitasnya ada e-bike gratis di area kantor, gym modern, kolam renang, lapangan sepak bola, basket, tenis, hingga biliar juga ada di dalam fasilitas Google. Selanjutnya yang ketiga juga ada hiburan dan juga istirahat, di mana Google menyediakan ada studio musik band, karaoke, konsol game atau Xbox dan PlayStation, juga mesin laundry yang tentunya otomatis sehingga energi pot khusus untuk tidur.
Nah, di slide ini ada sisi lain kenyamanan dari Google. Nah, di sini juga Google mempunyai tanggung jawab yang besar terkait fasilitas yang diberikan. Nah, di balik semua fasilitas yang menyenangkan, Google memegang standar mutu yang sangat tinggi bagi setiap karyawan. Baik, di slide ini ada 3 tanggung jawab besar terkait sisi kenyamanan dari Google yang memberikan fasilitas yang menjanjikan. Nah, di sini ada 3 poinnya. Yang pertama ada persaingan rekrutmen global yang ketat dengan kualifikasi standar internasional. Yang kedua ada kemampuan adaptasi, penguasaan bahasa Inggris yang aktif dan juga keahlian tes yang prima tentunya. Dan yang ketiganya ini adalah harus konsisten mencapai target performa tim tanpa kompromi. Nah, dari fasilitas yang dijelaskan di slide sebelumnya, nah inilah tanggung jawab besar yang diberikan Google kepada karyawannya. Baik, di slide ini ada kunci sukses sistem OKR dari Google. Nah, yang pertama ada objektif. Nah, maksud objektif di sini adalah menentukan arah atau tujuan besar organisasi secara kolaboratif, bersifat kualitatif, menantang, dan memotivasi seluruh karyawan. Selanjutnya ada key result atau KR. Nah, di sini menyusun metrik dan target kuantitatif yang jelas untuk mengukur pencapaian serta berfungsi sebagai fokus acuan harian. Nah, yang selanjutnya ada execution dan juga growth, di mana mengeksekusi target dengan fleksibilitas cara kerja menghasilkan pertumbuhan performa perusahaan secara eksponensial. Baik, selanjutnya ada dekonstruksi OKR Google atau dengan formula 5W. Nah, jadi untuk memahami mengapa Google bisa memberikan fasilitas yang menjanjikan seperti micro kitchen, lapangan olahraga, jam kerja fleksibel 3 hari seminggu, nah namun tetap menghasilkan profitnya yang miliaran dolar, kita harus membedahnya menggunakan formula 5W. Nah, mari kita simak apa itu formula 5W. Baik, di slide ini ada formula 5W. Nah, kira-kira apa ya formula 5W itu? Nah, formula 5W itu adalah what, where, who, when, where. Nah, jadi yang dimaksud dengan what itu adalah apa itu OKR di Google. Nah, jadi OKR adalah metode manajemen kerja yang terdiri dari 2 hal, yaitu ada objektif atau bisa disebut dengan O, dan juga result bisa disebut dengan KR. Nah, selanjutnya mengapa Google menggunakannya? Mengapa bukan KPI, konvensional? Nah, karena OKR ini sangat fleksibel atau agile. Nah, jadi OKR mendorong adanya stretch goals atau target yang sangat tinggi dan juga menantang. Selanjutnya ada siapa saja yang terlibat. Nah, metode ini dibawa oleh investor Google yang bernama John Doerr, yang penerapannya bersifat 2 arah atau bi-direction. Nah, selanjutnya kapan OKR ini bisa dievaluasi? Nah, OKR ini ditinjau setiap kuartal atau triwulan dan tahunan. Nah, jadi dievaluasinya setiap tahun atau setiap kuartal atau triwulannya. Nah, yang terakhir, di mana OKR ini ditempatkan atau diakses. Nah, jadi ini diunggah di platform internal Google yang 100% tentunya transparan. Baik, yang selanjutnya ada grafik proses. Nah, di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada casting. Nah, casting ini menetapkan tujuan dan target yang selaras. Nah, ini tingkatannya dari tingkat atas ke bawah. Nah, yang selanjutnya ada execution, di mana melakukan rencana dan strategi yang telah ditetapkan nih. Nah, setelah itu dilakukan screening 0.0 sampai 1.1, di mana ini untuk mengukur dan menilai kecapaian kinerja dengan skalanya itu 0.0 hingga 1.1. Nah, selanjutnya ada reflection, di mana evaluasi hasil dan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, di sini ada analisis eksekusi 1H min how. Nah, bagaimana cara konkret Google
menerapkan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi di tengah fleksibilitas yang sangat longgar. Nah, tentunya ada 3 pilar. Nah, di sini ada 3 pilar utamanya nih. Yang pertama ada sistem penilaian scoring. Jadi 0.0 sampai 1.0. Menggunakan nilai key result menggunakan scaling desimal. Yang selanjutnya ada keseimbangan, otonomi, dan akuntabilitas, di mana fasilitasnya energi, POD, PS5, dan kerja dari mana saja hanya support system. Nah, yang ketiga, budayakan CVR, di mana conversion, feedback, dan juga recognition. Nah, jadi OKR ini di Google tidak berjalan sendiri, dia digerakkan oleh CVR. Baik, selanjutnya ada replikasi pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Nah, bagian ini bagian penutup. Mari kita bawa sales manajemen kinerja ini ke ranah lokal. Apa pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, baik manufaktur, industri di Kota Cilegon dan juga Tangerang, hingga sektor jasa dan UMKM di Serang dan Lebak dari kesuksesan OKR Google. Nah, di sini ada 3 rekomendasi yang ditawarkan. Yang pertama ada pindah dari budaya absensi ke budaya output. Banyak perusahaan di Banten masih mengukur kinerja karyawan hanya dari jam datang dan juga pulang kantor atau input. Padahal yang terpenting adalah hasil nyata yang dicapai atau output melalui fleksibilitas kerja yang diukur seperti Google. Nah, yang kedua ada transparansi target untuk membongkar silo mentalitas. Seringkali di antar divisi perusahaan lokal di Banten tidak tahu apa yang dikerjakan divisi lain, atau bisa disebut egoisme sektoral. Dengan transparansi target ala OKR, divisi produksi, marketing, dan HR bisa bergerak kompak menuju satu tujuan besar perusahaan. Dan yang ketiga, ada mendorong keberanian berinovasi tanpa harus menghakimi atau psikologis safety. Nah, agar sumber daya manusia di Banten bisa berkinerja tinggi dan menghasilkan produk atau jasa yang berdaya saing internasional maupun nasional, manajemen di Banten harus memberikan ruang bagi karyawan untuk berani mencoba hal baru dan tidak langsung menghakimi mereka jika mereka mengalami kegagalan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Google memberikan sejuta kemewahan dan kebebasan bukan karena mereka royal, melainkan karena mereka memiliki sistem pengikat yang kuat bernama OKR yang membuat karyawannya justru makin tertantang untuk produktif. Konsep kedisiplinan berbasis target inilah yang ingin saya rekomendasikan untuk kemajuan industri di Banten. OKR mengajarkan kita satu hal. Gagasan hebat tidak ada artinya tanpa eksekusi yang terukur. Replikasi sistem ini di Provinsi Banten bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Semoga dekonstruksi yang kita bahas hari ini menjadi awal dan lompatan besar kinerja organisasi di seluruh wilayah Banten. Terima kasih kepada Ibu Ratu Ayu atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya Kurniasari, pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.